FIFA dikecam dunia sepak bola internasional buntut panjang pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Indonesia banjir dukungan Piala Dunia U20 2023 paling kontroversi sepanjang sejarah. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe dan like channel ini dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan berita menarik seputar timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, mari kita lanjut. Polemik gelaran Piala Dunia U20 terus saja mendatangkan pro dan kontra terkait dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah oleh FIFA beberapa waktu lalu, lantaran penolakan terhadap salah satu kontestan yaitu Israel. Hal tersebut tak cuma terjadi di dalam negeri Indonesia saja, nampaknya menjadi sorotan dunia internasional. Ditambah lagi, tak main-main suara penolakan itu dipertegas oleh dua sosok pemerintah Indonesia yang lantang menyuarakan tolak Israel, yakni Gubernur Bani Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal itu langsung menyulut FIFA mengambil langkah tegas untuk mengambil keputusan membatalkan drawing Piala Dunia U20 yang rencananya digelar di Bali pada tanggal 31 Maret lalu dan berlanjut dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah, sekaligus memupus harapan mimpi dan asal aneka anak muda Indonesia yang ingin berkarir di tingkat internasional. Di level tertinggi kelompok umur itu, intervensi dan keamanan para peserta menjadi tolak ukur FIFA mengambil keputusan tegas tersebut terhadap Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Erick Thohir beberapa waktu lalu, tak cuma Indonesia dan pemerintahnya yang menjadi sorotan lantaran terbatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah. Nampaknya dunia internasional terutama dari sport atau sepak bola menyoroti FIFA terkait pembatalan tersebut. Berikut ini adalah media-media luar negeri atau internasional yang menyoroti FIFA terkait pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah. Yang pertama datang dari media Malaysia. Media Malaysia Semuanya Bola juga menyoroti kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U2023. Lebih lanjut, media tersebut lebih condong untuk FIFA menyoroti Israel yang dinilai lebih layak menerima sanksi ketimbang Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Kali ini lantaran Israel beberapa kali melakukan invasi terhadap Palestina. Dan hal tersebut juga harus diambil dengan tegas oleh FIFA, seperti FIFA menindak tegas Rusia yang menginvasi Ukraina. Jangan pilih kasih, jangan memiliki satu perangkat aturan untuk Indonesia dan perangkat lain untuk negara ilegal Israel. Tidak diperlakukan, ungkap pernyataan media Malaysia tersebut. Lalu ada dari legenda sepak bola Mesir, Mohamed Apotrika, yang mendukung Indonesia dan menyebut FIFA tidak tahu malu. Indonesia memposisikan sikap terhormat dan kuat yang patut Anda syukuri, sementara lupa untuk FIFA. Jika Anda tidak tahu malu, lakukan apapun yang Anda inginkan, tulis Mohamed Apotrika di cuitan Twitter pribadinya. Lebih lanjut, Mohamed juga mengkritik standar ganda yang digunakan FIFA. Perlu diingat, FIFA menghukum dan melarang Rusia di Piala Dunia 2022 setelah melakukan invasi ke Ukraina. Namun FIFA justru tidak pernah menghukum Israel meski terus menyerang Palestina. Entitas Zionis adalah epidemi dunia penjajah yang harus diboikot dan ditolak oleh semua orang. Standar ganda di FIFA itu masih lazim terjadi dan itu tidak mengherankan, tegas Mohamed. Sedangkan dari Palestina juga menyuarakan hal yang sama, yaitu Israel harusnya lebih layak menerima sanksi ketimbang Indonesia yang harus dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U2023. Melalui Dewan Pemuda dan Olahraga Palestina, mereka menyuarakan dukungan terhadap Indonesia yang dinilai tidak pantas mendapat hukuman dari FIFA. Meskipun kami percaya bahwa olahraga dan politik harus dipisahkan, sulit untuk menutup mata atas tuntutan nasional karena bakal mengesampingkan demokrasi. Demikian pernyataan Dewan Pemuda dan Olahraga Palestina. Kami menyesal bahwa hal ini membuat Indonesia kehilangan hal tuan rumah. Tetapi yakinlah akan ada lebih banyak negara yang hadir untuk mendukung tujuan kami. Yang apartheid perlu dilawan, sambung Dewan Pemuda dan Olahraga Palestina itu. Yang terakhir ada median ternama asal Spanyol, yang juga menyuarakan dukungan terhadap Indonesia,
Kabar Piala Dunia U2023 dibatalkan di Indonesia membuat media kenamaan Spanyol AS bertanya-tanya terkait hal ini. AS kemudian membuat sebuah artikel berita berjudul "Mengapa FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U2023?" Dalam narasinya AS merujuk pada pernyataan FIFA yang membuat mereka bertanya-tanya. Pernyataan FIFA tersebut ternyata menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan keadaan saat ini? Mengapa bisa ada potensi sanksi? Apa yang terjadi dalam pertemuan antara Infantino dan Thohir? AS lantas berasumsi bahwa penolakan ini merupakan buntut dari serangan protes terkait keikutsertaan Israel sejak kemarin. Sebelumnya pada bulan Maret pengunjuk rasa memadati jalan-jalan di Jakarta, mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina, dan menyatakan pandangan mereka bahwa Israel tidak boleh berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Wayan Koster, Gubernur Bali, salah satu provinsi paling terkenal di Indonesia. Indonesia juga mengirim surat kepada PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, di mana diminta mereka untuk melarang tim Israel bertanding di Bali. Hal itu tentu menjadi pertanyaan besar. Indonesia hanya sebatas menolak, namun belum terjadi, sedangkan Israel sudah menginvasi beberapa negara dan itu sudah terjadi. Namun FIFA bungkam dan tutup mata melihat hal tersebut, tulis media Spanyol itu. Nampaknya dengan buntut panjang dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U2023 menjadi blunder balik kepada FIFA, yang banyak disoroti oleh dunia internasional, terkait tutup matanya mereka terhadap Israel, yang dinilai banyak melakukan pelanggaran, namun tak diberi sanksi oleh FIFA. Apakah Israel memang anak emas dari FIFA? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar.